Halo teman-teman, perkenalkan saya Ulfanida, mahasiswa Pendidikan Kimia UNS. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai reaksi reduksi oksidasi. Nah, apa itu reaksi redoks? Sebelum lebih dalam, mari kita lihat beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak kita sadari berkaitan dengan reaksi redoks. Nah, yang pertama ada pada respirasi manusia dan tumbuhan. Selama proses respirasi, karbon dioksida berkurang sedangkan air dioksidasi menjadi oksigen. Selanjutnya, pada proses pembakaran. Oksigen yang ada di atmosfer berikatan dengan karbon dan hidrogen yang ada dalam senyawa yang dibakar. Selama proses pembakaran, oksigen yang ada di atmosfer berkurang sedangkan senyawa yang dibakar mengalami oksidasi. Yang ketiga, pada pemutih. Kalian pasti tidak menyadari kalau pada pemutih ini terjadi reaksi redoks. Nah, pada pemutihan ini terjadi dekolorisasi. Dekolorisasi merupakan proses perusakan warna atau penghilangan kepekatan warna. Dekolorisasi suatu zat terjadi karena elektron bergerak di antara tingkat energi yang berbeda. Segala jenis dekolorisasi dapat dihilangkan dengan oksidasi elektron. Pada korosi, proses perkaratan logam merupakan contoh reaksi oksidasi yang terjadi di alam. Munculnya bintik-bintik merah atau karat pada logam disebabkan logam mengikat oksigen dari udara dan air. Jadi, reaksi redoks adalah suatu reaksi yang di dalamnya terjadi oksidasi dan reduksi. Terdapat 3 konsep dari masing-masing reaksi. Pada oksidasi terjadi pelepasan oksigen, pengikatan elektron, dan juga mengalami penurunan biloks. Untuk reduksi terjadi pengikatan oksigen, pelepasan elektron, dan terjadi kenaikan biloks. Yang pertama yaitu reaksi redoks yang berhubungan dengan oksigen. Pada konsep ini, oksidasi diartikan sebagai pengikatan oksigen, sedangkan reduksi diartikan sebagai pelepasan oksigen. Oksidator adalah sumber oksigen yang mengoksidasi zat lain dan tereduksi. Nah, untuk reduktor adalah penarik oksigen yang mereduksi zat lain dan teroksidasi. Pada konsep ini, contoh reaksi dari oksidasi dapat ditunjukkan pada gambar pertama bahwa pada ruas kiri yang tidak mengandung O akan mengikat O pada ruas kanan sebagai hasil dari oksidasi. Untuk reaksi reduksi dapat ditunjukkan terdapat senyawa yang kehilangan O dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, berikutnya, reaksi redoks berhubungan dengan elektron. Pada konsep ini, oksidasi didefinisikan sebagai proses reaksi kimia yang disertai dengan pelepasan elektron. Untuk reduksi, yaitu semua proses reaksi kimia yang disertai dengan penerimaan elektron. Contoh reaksinya yaitu terjadi pada Mg ditambah dengan Cl2 yang menjadi MgCl2. Dengan Mg sebagai reduktor, Cl2 sebagai oksidator, dan Mg2+ sebagai hasil oksidasi, 2Cl- sebagai hasil reduksi. Pada yang ketiga ini mengenai reaksi redoks berhubungan dengan bilangan oksidasi. Sebelumnya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi senyawa adalah jumlah muatan listrik yang dimiliki atom-atom suatu senyawa, di mana elektron ikatan didistribusikan ke atom yang lebih elektronegatif. Untuk bilangan oksidasi atom adalah muatan listrik yang dimiliki suatu atom dalam sebuah senyawa. Terdapat beberapa aturan untuk penentuan biloks. Yang pertama yaitu unsur bebas di alam memiliki biloks 0. Kedua, ion memiliki biloks yang sama dengan nilai muatannya. Ketiga, unsur logam memiliki biloks positif. Keempat, unsur fluor selalu memiliki biloks -1. Untuk yang kelima, biloks umum H adalah +1. Namun pada hidrida logam, H memiliki biloks -1. Yang keenam, pada senyawa oksida atau umum, oksigen memiliki biloks -2. Pada senyawa peroksida, biloksnya adalah -1. Untuk senyawa superoksida, biloksnya adalah -0,5. Dan pada senyawa F2O, oksigen memiliki biloks +2. Aturan yang terakhir yaitu total biloks atom penyusun sama dengan 0 atau netral. Pada senyawa ion, total biloks atom penyusun sama dengan muatan ionnya.
Jadi perlu diperhatikan terlebih dahulu aturan dari penentuan bilox ini untuk mengerjakan reaksi redoks ya teman-teman. Pada konsep ini, oksidasi didefinisikan sebagai pertambahan atau kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi yaitu penurunan bilangan oksidasi. Selanjutnya kita masuk ke penyetaraan persamaan reaksi redoks. Untuk penyetaraan reaksi terdapat dua cara, yaitu dengan cara bilangan oksidasi dan juga setengah reaksi. Cara yang pertama yaitu dengan cara bilangan oksidasi. Contohnya pada MnO4 ditambah Cl- ditambah dengan H+, menjadi Mn2+ ditambah Cl2 ditambah H2O. Reaksi ini terjadi pada suasana asam ditunjukkan dengan adanya H+. Langkah pertama yaitu dengan menentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Mn biloxnya adalah +7, O biloxnya -2, Cl- -1, H++1, dan Mn +2. Selanjutnya ada Cl dengan bilox 0, H +1, dan O -2. Langkah kedua dengan menyetarakan jumlah atom yang berubah bilangan oksidasinya. Perubahan terjadi pada Mn yang mulanya +7 menjadi +2, dan juga pada Cl yang mulanya -1 menjadi 0. Langkah ketiga dengan menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilox. Pada Mn terjadi penurunan sebesar 5 dan pada Cl terjadi kenaikan sebesar 2. Untuk langkah yang keempat dengan menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilox dikali dengan masing-masing kenaikan dan penurunan. Dapat dilihat 5 dikali 2 dan terjadi kenaikan 2 dikali 5. Sehingga diperoleh 2 MnO4- ditambah 10 Cl- menjadi 2 Mn2+ ditambah 5 Cl2. Langkah yang kelima yaitu jika muatan belum setara, menambah ion H+ jika reaksi dalam lingkungan asam dan menambah OH- jika reaksi dalam suasana basah. Nah, pada reaksi ini terjadi pada suasana asam. Dapat dilihat bahwa muatan kiri, muatannya adalah -12, pada kanan adalah +4. Sehingga dengan menambahkan 16 ion H+ di ruas kiri agar muatan setara. Langkah yang terakhir dengan menyetarakan jumlah H dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan H. Sehingga akan diperoleh reaksi setara 2 MnO4- ditambah 10 Cl- ditambah 16 H+ menjadi 2 Mn2+ ditambah 5 Cl2 ditambah dengan 8 H2O. Cara yang kedua dapat dilakukan dengan cara setengah reaksi. Contohnya pada Al ditambah NO3- ditambah OH- ditambah H2O menjadi AlO2- ditambah NH4. Reaksi ini terjadi pada suasana basah, ditandai dengan adanya OH-. Langkah pertama dengan membagi reaksi menjadi dua, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Kedua, menyetarakan muatan dengan menambah jumlah H+ pada suasana asam dan menambahkan OH- pada suasana basah. Langkah ketiga dengan menyetarakan jumlah H dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan H. Dan langkah keempat, menyetarakan jumlah elektron yang diikat dan dilepas lalu dijumlahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal aplikasi yang berkaitan dengan reaksi redoks. Contohnya yaitu pada jurnal yang berjudul Penurunan Kadar Fenol dalam Limbah Cair Industri Tenun Songket dengan Proses Elektrokoagulasi. Mengenai karakteristik utama dari limbah industri tekstil adalah tingginya kandungan zat warna sintetik, yang apabila dibuang ke lingkungan tentunya akan membahayakan ekosistem perairan. Warna selalu jadi kontaminan pertama pada limbah cair. Limbah industri yang berwarna tidak hanya menimbulkan polusi secara visual, tetapi dapat meningkatkan resiko kerusakan lingkungan dan kesehatan. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut sungai yang tercemar oleh zat warna dari limbah industri. Elektrokoagulasi merupakan metode pengolahan air secara elektrokimia, di mana pada anoda terjadi pelepasan koagulan aktif berupa ion logam ke dalam larutan, sedangkan pada katoda terjadi reaksi elektrolisis berupa pelepasan gas hidrogen. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa proses elektrokoagulasi dapat digunakan pada pengolahan limbah cair industri tenun songket karena mampu menurunkan kadar fenol dalam limbah. Persentase penurunan konsentrasi fenol dipengaruhi waktu dan rapat arus.
Kondisi terbaik pada percobaan ini dicapai pada waktu proses elektrokoagulasi selama 60 menit dan rapat arus 62,5, yaitu memberikan penurunan konsentrasi fenol sebesar 75%, sehingga kadar fenol yang masih ada dalam limbah sebesar 0,18 mg per liter. Nilai ini lebih rendah dari batasan yang ditetapkan Peraturan Gubernur pada baku mutu limbah cair industri tekstil, yaitu sebesar 0,5 mg per liter. Sehingga apabila ditinjau dari parameter fenol, limbah cair ini sudah cukup aman untuk dialirkan ke badan sungai. Berikut ini mengenai beberapa daftar pustaka yang digunakan. Sekian penjelasan materi mengenai reaksi reduksi oksidasi. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai reaksi redoks ya.